so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Bapak Hanan Mihasto, SEMM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Jamaluddin, Saya Ayar Sugianto, Saya Octavianus Cabut. Saya Yuyun Sulastri. dan saya Yulianus Rifa Beruntung. Saya Sumaruf. pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan konsep, teori, dan metode ekonomi dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan manajemen. Tujuan utamanya adalah membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Ekonomi manajerial menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi mikro dan makro dengan alat analisis kuantitatif untuk memecahkan masalah bisnis nyata seperti penentuan harga, analisis permintaan dan penawaran, pengelolaan biaya, dan strategi pasar. Teori perusahaan. Perusahaan atau firma adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber dan yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan adalah untuk memberikan sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Untuk tujuan dan nilai perusahaannya, semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi perusahaan memaksimalkan laba sekarang atau jangka pendek. Sekarang asumsinya memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Dicerminkan dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon ke masa sekarang karena $1 keuntungan di masa depan harganya lebih sedikit daripada $1 keuntungan saat ini. Untuk kendala-kendala perusahaan, yang pertama tujuan perusahaan dalam memaksimumkan kekayaan dihadapkan pada banyak kendala. Yang kedua, sebab kendala. Yang ketiga, kendala hukum. Yang keempat, kendala sumber daya. Yang kelima, begitu pentingnya kendala, optimasi terkendala. Yang keenam, adanya kendala akan membatasi besarnya kemungkinan atau kebebasan tindakan perusahaan dan membatasi nilai perusahaan sampai ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kendala tidak ada. Selanjutnya, kendala sumber daya. Terjadi karena terbatasnya ketersediaan input penting. Contohnya, perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang digunakan, terutama dalam jangka pendek. Kendala hukum, contohnya, yang pertama yaitu upah minimum, yang kedua standar kesehatan dan keselamatan, yang ketiga standar emisi polusi. Keterbatasan teori perusahaan, di mana teori memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan yang dimana terlalu sempit atau dikritik. Yang kedua, teori lain, mekanisme penjualan. Yang ketiga, mekanisme utilitas manajemen. Yang terakhir, perilaku pemuasan. Selanjutnya, maksimisasi penjualan diperkenalkan oleh William Baumol. Perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Maksimisasi utilitas manajemen diperkenalkan oleh Oliver Williamson. Datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Berikut perilaku pemuasan. Yang pertama diperkenalkan oleh Richard Craig dan James Mayer. Yang kedua, karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulitnya.
Oleh ketidakpastian dan kurangnya data, manajer tidak mampu memaksimumkan laba tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lain-lain. Kesimpulan teori perusahaan yang pertama, persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba agar perusahaan tidak bangkrut atau mereka tersingkir. Teori maksimal laba atau nilai dipertahankan. Laba bisnis versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba menerima perusahaan biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Contoh, upah, bunga, sewa. Bagi ekonomi, laba penerimaan perusahaan biaya eksplisit tambah biaya implisit. Biaya implisit mengacu kepada nilai input yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk proses produksinya sendiri. Contoh biaya implisit hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewa lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Selanjutnya, fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Selanjutnya, laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Sistem laba tidak sempurna pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas. Seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang luas. Hai, perkenalkan saya Yuyun Sulastri, saya mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mempromosikan sedikit tentang kampus Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Kampus Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta mempunyai banyak fasilitas. Terus 5 fakultas dan 8 prodi. Kampus Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta ini mempunyai akreditasi baik sekali.